Halo sahabat, saya Anis Priambodo akan menemani Anda 15 menit ke depan dalam program acara Bunda Bijak. Perempuan yang bijak adalah seorang yang tahu mengatur hidupnya dan tahu menempatkan diri. Anak-anaknya menyebut berbahagia dan suaminya pun memujinya. Harapan saya Anda beroleh manfaat melalui acara ini. Selamat mendengarkan. Bunda Bijak, sebelum masuk ke inti pembahasan tentang mengajar anak disiplin, mari kita lihat apa definisi disiplin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin itu artinya satu, tata tertib. Ini bisa di sekolah, kemiliteran, dan sebagainya. Yang kedua adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan, tata tertib, dan sebagainya. Yang ketiga, bidang studi yang memiliki objek, sistem, dan metode tertentu. Nah, definisi secara ilmiah tentang disiplin adalah cara pendekatan yang mengikuti ketentuan yang pasti dan konsisten untuk memperoleh pengertian dasar yang menjadi sasaran studi cabang-cabang ilmu. Kemudian kalau kita kaitkan dengan secara nasional, definisinya adalah disiplin itu adalah kondisi yang merupakan perwujudan sikap mental dan perilaku suatu bangsa ditinjau dari aspek kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan dan hukum yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, mengajar anak disiplin berdasarkan definisinya berarti mengajar anak untuk taat dan konsisten dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anak di rumah dan sebagai siswa di sekolah. Sebelum kita belajar secara umum, mari kita melihat kitab Amsal pasal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Orang tua memang perlu mendidik dengan kasih. Namun, kasih tidak berarti selalu memberi kebebasan. Kasih juga berarti mendisiplinkan. Orang tua perlu mendidik anak dengan disiplin. Jika memang sang anak melakukan kesalahan, anak perlu mendapatkan teguran atau bahkan hukuman jika memang diperlukan. Orang tua perlu bijak dalam menghadapi perilaku sang anak agar anak tidak menjadi pribadi yang manja ataupun berlaku seenaknya. Orang tua dapat belajar menjadi bijaksana dari kisah kebijaksanaan Salomo, penulis Amsal ini. Menggunakan tongkat dalam mendidik anak, janganlah diasumsikan berarti harus memukul anak, seperti dianjurkan Alkitab. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bersikap tegas. Kalau zaman dahulu memukul anak itu wajar, anak dididik dengan keras oleh orang tua agar berhasil. Namun Bunda harus menyadari bahwa metode pada zaman dahulu tidak dapat lagi diterapkan pada generasi yang sekarang. Jadi, sebagai Bunda Bijak, harus tahu cara yang tepat dalam mendidik anak. Anak harus diajar agar disiplin dalam menjalani hidupnya. Jika salah, harus ditegur dengan bijaksana. Tunjukkan kesalahannya, tetapi juga beritahukan apa yang harus dilakukan dengan benar. Anak harus dididik memiliki kedisiplinan, dan hal itu harus dimulai dari orang tua, agar dapat menerapkan disiplin pada anak. Dari artikel Halo Dokter, menuliskan cara menerapkan disiplin pada anak. Itu bermanfaat untuk melatih dan mengontrol emosi, juga menentukan pilihan yang baik untuk dirinya sendiri.
Bunda bisa menerapkan disiplin pada anak sedini mungkin. Namun caranya harus sesuai dengan usia. Untuk anak yang berusia 6 tahun ke atas, ada beberapa cara menyenangkan yang dapat Bunda lakukan untuk melatih disiplin bagi si kecil. Misalnya, yang pertama, bicarakan peraturan yang akan diterapkan. Sebelum membicarakan tentang aturan di rumah bersama anggota keluarga yang lain, Bunda dapat berbicara terlebih dahulu kepada si kecil. Jelaskan kepadanya aturan di rumah seperti membereskan mainan, merapikan tempat tidur, atau tidak menangis ketika tidak mendapatkan hal yang diinginkan. Kemudian tanyakan apakah dia keberatan dengan hal itu. Kemudian jelaskan peraturan atau konsekuensinya jika anak itu tidak melakukan secara benar. Dengarkan pendapatnya dengan cermat, dan hal ini harus didiskusikan di tempat yang nyaman sehingga anak merasa rileks, misalnya di kamar atau di taman bermain. Langkah yang berikutnya adalah diskusikan peraturan bersama keluarga. Setelah anak setuju untuk mematuhi aturan, diskusikan hal ini bersama-sama anggota keluarga yang lain. Lalu minta anggota keluarga yang lain untuk mengusulkan saran tentang aturan yang akan dibuat. Setelah semua anggota keluarga bersedia untuk menepati peraturan yang berlaku, tulis peraturan di selembar kertas, berikan kertas tersebut kepada si kecil untuk dihias sesuai keinginan si kecil dan biarkan dia menentukan tempat untuk menempelnya. Kemudian yang ketiga adalah tegas pada konsekuensi yang diberikan. Ketika si kecil melakukan kesalahan atau melanggar peraturan yang berlaku, biarkan dia menerima konsekuensinya. Tidak mudah memang untuk orang tua melihat si kecil bersedih, namun hal ini bermanfaat agar si kecil dapat mengubah sikap yang kurang baik. Yang berikutnya adalah memberi hadiah. Berikan kejutan kepada anak dalam bentuk hadiah suatu waktu. Hal ini akan membuatnya merasa bahwa apa yang dia lakukan selama ini tidaklah sia-sia. Tidak perlu hal-hal yang mahal. Yang penting ia mampu memahami konsep disiplin yang dijalankan dengan baik, akan membuahkan hasil yang baik pula. Lama-kelamaan si kecil akan terbiasa dan merasa senang menerapkan aturan yang berlaku kapan dan di mana saja. Nah, hal yang perlu Bunda perhatikan saat menerapkan disiplin adalah sikap orang tua sebelum menerapkan disiplin pada anak. Yang pertama, orang tua harus bersikap konsisten. Kadang boleh, kadang tidak boleh. Sikap ini justru membuat anak bingung dan marah. Apabila orang tua telah menerapkan aturan, maka aturan tersebut harus berlaku untuk seterusnya. Bunda harus sepakat untuk menerapkan aturan yang sama dengan penerapan aturan yang konsisten. Anak paham perilaku seperti apa yang diharapkan oleh orang tua. Sikap konsisten adalah hal yang terpenting dalam menerapkan disiplin pada anak. Berusahalah untuk konsisten dengan peraturan yang disepakati ya. Upayakan agar Bunda memberikan aturan yang sama agar ia tidak bingung dan merasa serba salah. Kemudian yang kedua, apa yang orang tua harus lakukan, yaitu menjadi contoh yang baik atau menjadi teladan. Berusahalah untuk selalu menjadi contoh yang baik untuk anak-anak. Karena si kecil akan lebih meniru perilaku dibandingkan kata-kata yang Bunda sampaikan. Seorang psikolog mengatakan bahwa anak adalah seorang peniru ulung. Kemudian yang berikutnya adalah berikan apresiasi. Ucapkanlah kata-kata apresiasi ketika dia berhasil melakukan suatu pekerjaan dengan baik.
Seperti, "Terima kasih, adik hari ini sudah bisa membersihkan tempat tidur." Bunda juga bisa menyampaikan kalimat yang membangkitkan semangatnya saat dia berusaha mengerjakan tugasnya. Misalnya, "Adik baik sekali, sudah membantu Bunda mencuci piring setelah makan." Ingat, ketika anak melakukan kesalahan, itu bukanlah hal yang perlu dibesar-besarkan. Kesalahan anak merupakan proses untuk menjadikannya lebih baik. Ajak si kecil berdiskusi mengenai kesalahan yang dilakukan beserta konsekuensinya. Kemudian, tawarkan solusi yang dapat ia terapkan untuk memperbaiki keadaan. Dan agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali, hal lain yang perlu Bunda ingat dalam menerapkan disiplin adalah perilaku anak tidak akan berubah dalam waktu yang singkat. Memang diperlukan kesabaran yang tidak sedikit saat mencoba menerapkan disiplin pada anak. Tapi jangan patah semangat ya Bunda. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagai-Ku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagai-Ku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Sahabat Bunda Bijak, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberikan usulan atau pertanyaan, kirimkan SMS atau WA ke nomor 081333 777386. Saya Anis Priambodo mohon diri, sampai jumpa.